Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayat. Wa qala ta'ala aidan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholli qa'iman fa in lam yastati wa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Al-hadits. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya pada malam hari ini Allah masih menakdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat, yang mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju Masjid Al-Muhajirin dalam rangka Ihyatul Lail Allah catat sebagai amalun sholihun. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di tausiah subuh kemarin, bahwa saya ingin melanjutkan pembahasan yang dibahas di subuh kemarin tentang taklif. Apa itu taklif? Mukhalaf itu orangnya, taklif itu adalah beban yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada beban syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada hambanya melampaui kemampuan hambanya. Jadi semua yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan itu berdasarkan kemampuan hambanya. Kita lihat di dalam bab sholat. Ketika kita sholat, yang pokok itu kan berdiri. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qa'iman." Sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati, apabila tidak sanggup sambil berdiri, wa qa'idan, maka sambil duduk. Fa in lam tastati, apabila tidak sanggup sambil duduk, wa ala fa'ala janbin, maka sambil berbaring. Ini ketentuan sambil berdiri, kemudian sambil duduk, bahkan sambil berbaring itu adalah sebuah syariat, sebuah tata cara, sebuah kaifiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan bagi hambanya sesuai dengan kapasitas kemampuan hambanya. Jadi lamun urang sholat sambil berdiri, bari ngadeg terus teu mampu tong dipaksakeun, Bu. Nepikeun ka jajaretean bakat tingkuh hayang nangtung. Tamatak di dia perluna ilmu. Untuk apa? Karena dengan ilmu sesuatu yang susah menjadi mudah. Jadi nyalse, karena memang Islam seperti itu ditakdirkan. Dalam ayat surat Al-Baqarah 186 ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Senantiasa mudah. Karena itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada hambanya itu mudah, tidak susah. Dalam bab sholat seperti itu.
tidak sanggup sambil berdiri, duduk, tidak sanggup sambil duduk, sambil berbaring. Ketika tidak sanggup sambil berbaring, disolatan. Nyata aya deui atuh Pak. Karena itu kemampuan manusia. Begitu juga di dalam bab saum. Kemarin itu tahun baru Saka ya, Nyepi. Itu ada saumnya, Bu. Saumnya itu dimulai dari terbit fajar hingga terbit fajar lagi di hari besoknya. Sabaraha jam? 24 jam. Sanggup tuh, Bu? Karena itu sudah menjadi keyakinan mereka. Itu disebut dengan tahun baru sakral bagi umat Hindu. Dengan cara meninggalkan aktivitas keduniawian dalam bentuk keheningan, mentak dipoekan sana. Nah, dikembalikan lagi, apakah mampu atau tidak manusia? Nah, sementara kalau kita melihat kita umat Islam itu menjalankan saum di bulan Ramadan itu selama sebulan penuh, dari mulai jam berapa? Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Sabaraha jam? 12 jam. Beda tuh, beda. Nah, kalau tahun baru Syakama tadi itu 24 jam itu tuh minimal. Sampai maksimal itu 36 jam. Tinggal tanya we mah ke ahli medis. Pamejana 36 jam tetuang teu meunang ngaleut kumaha kondisi. Nah, inilah Islam itu begitu betul-betul sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Begitu juga dengan masalah bab saum tadi. Ketika kita tidak mampu, maka ada etika-etika tertentu atau kaifiat tertentu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tegaskan di dalam Al-Qur'annya. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang di antara kalian itu sakit, aw ala safarin atau dia itu safar perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka menggantinya di hari-hari yang lain. Disebutkan tebu di situ berbuka. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun, maka harus mengganti di hari yang lain. Itu kan ayatnya sebegitunya. Tidak disebutkan ketika apakah orang itu membatalkan atau berbuka, membatalkan sholatnya atau membatalkan somnya atau tidak disebutkan. Namanya dimahdub itu. Barang siapa yang dia dalam keadaan sakit atau dia dalam keadaan safar, kemudian dia itu berbuka, berarti ada yang dia sedang sakit tapi berbuka, ada juga dia itu sedang sakit tidak berbuka. Ibu kemesekan bawang terus kakereut, sakit tidak Bu? Sakit tidak? Keluar getih sakit tuh, berbuka tidak Bu nanti? Tidak berbuka. Jadi yang dimaksud oleh ayat itu orang yang ditakdirkan sakit terus berbuka, maka dia harus menggantikan di hari yang lain. Itu betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, kemudahan bagi orang-orang yang sedang sakit. Tapi sakitnya dikembalikan kepada diri kita. Apakah dengan sakit itu masih mampu atau tidak? Begitu juga dengan safar. Naon ari safar teh Bu? Perjalanan. Hari ibu ti bumi ka dia safar sanes Bu. Safar. Tiasa buka engke beurang. Kumaha ieu teh kok safar? Tiasa buka henteu? Henteu. Nah, apa safar? Pak dikembalikan lagi. Kan ayatnya segitu ya. Pamangkana maridon aw ala safari, atau dalam perjalanan. Pan itu secara, makanya ada safar filughah dalam bahasa,
adab sapar dalam artian istilah. Secara logos kita ini sedang sapar perjalanan, tapi layakkah itu dikatakan sebagai sebuah sapar yang nanti terkena hukum-hukum rukhsah? Apa itu rukhsah? Keringanan bagi orang yang sedang sapar. Seperti di dalam subuh kemarin saya tegaskan, ibu-ibu ditakdirkan harus berangkat ke Tasik dari GBI. Sapar bukan, Bu? Sapar. Boleh buka di Tasik? Boleh buka? Boleh. Ngebaso di Tasiknya, baso Firman. Wih deui ka GBI. Puasan tuh atuh. Apaan atos batal. Enjing nanti angkat deui ke Tasik. Sapar sanes. Bu, ngabaso deui. Tiasa teu. Kajawab, anu kahiji mah rukhsah, naon aya rukhsah? Keringanna. Bagi siapa? Bagi mukhalaf taklif tadi. Allah telah memberikan beban syariat kepada siapa? Kepada mukhalaf, orang yang terkena tuntutan hukum wajib. Tapi ada keringanan rukhsah. Ini Islam itu betapa luar biasanya. Nu hiji mah giri di Tasik teh kulantaran aya papait. Pas jam 12 ke lieur-lieureuna, aduh seger jigana ngabaso teh. Baso Firman buka. Tuang di ditu. Boleh yang pertama karena eta hukumna jelas. Anu kadua teh kabita kamari raos. Giridig deui ka Tasik sapar sanes Bu. Pak. Sapar. Tiasa teu. Malaikat beunang di bobodo teu. Tah kadinya kitu. Anu kahiji mah betul-betul kulantaran dia itu memang ada maksud karena ada papait ya ke sana. Yang kedua itu tidak ada niat apa-apa, hayang ngabaso we di Tasik, cuma pakai alasan supaya jadi alasan nanti supaya syariat cenah. Supaya syar'i. Lah ya mah pakai istilah syar'i. Mun menang mun ngarah dimenangkeun cenah ngagibah syar'i aya gitu. Nah model eta hayang buka we cenah di Tasik, ngabaso di Tasik. Nah yang kedua mah namanya helah. Naon ari helah? Ini helah teh alasan. Yang dia tidak punya dasar syar'i tapi dia punya keinginan nafsu untuk membatalkannya, maka itu yang tidak akan terkena nanti faidatun min ayan muhur, tapi dosa dia. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang saya sampaikan pada saat tausiah subuh berkaitan dengan tuntutan taklif ya, dari sisi syariat ibadah, urusan-urusan ibadah, dari bab saum kemudian dari bab sholat. Allah memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, begitu juga di dalam urusan muamalah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan taklif, beban yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Sebab tidak setiap orang itu diberikan sesuai dengan harapan. Nah ini juga harus direnungkan lebih dalam. Ada orang yang begitu dia itu sakit, terus-terusan sakit, sudah berobat kemana-mana tidak sembuh. Ada yang gitu nggak Pak? Sakit terus berobat kemana-mana tidak sembuh, ada nggak? Itu taklif. Tapi kadang manusia itu, ini sifat basyariah manusia, yang ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada dirinya itu sakit, cek sudah mah ngarusula nah menigering kieu pah gitu kan, geus berobat ka itu ka dieu itu teu cager-cager.
Padahal itulah cara Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membersihkan dosa-dosanya. Mami muslimin yusyaku bisyaukakin pama paukoha illa kataballahu hasanatan, kata Rasulullah. Tidaklah seorang muslim itu yusaku bisyaukatin, tertusuk duri kasura cek sunnah muni ganeng. Oh, atau sahur lah. Yang kulintingan menena can sahur. Illa kataballahu hasanatan, kecuali dia itu tercatat sebagai sebuah kebaikan. Nah ini yang harus kita tekankan. Jadi boleh jadi orang yang sakit itu adalah lebih baik ketimbang orang yang sehat. Dari mana dalilnya? Coba dibuka surat Al-Baqarah. Ada yang buka Quran? Ya, kita buka surat yang kedua ya. Karena kajiannya kajian 200 boleh Pak dibaca artinya aja Pak, surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya Pak. Ya, sok silakan. Diwajibkan padamu berperang padahal itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa juga kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ayat ini kaitan dengan masalah kita, apa itu kita perang. Semua orang tidak mau berperang. Kenapa? Karena kaitan dengan nyawa. Ketika dia tidak atau dalam kondisi nyaman seperti ini, terus disuruh perang ke Palestina, katakan, saya yakin berat. Kenapa? Antara hidup dan mati. Ini kata ayat. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan kepada kalian itu berperang. Akhir dari ayat ini, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu haroream perang, padahal itu adalah khairun, lebih baik bagimu. Sama seperti yang tadi, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada seseorang itu sakit. Aya hoyong gering di dia. Itu aya, padahal itu cara Allah Subhanahu wa taala dalam membersihkan dosa. Mami muslimin yusyaku bisyaukatin, tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri. Fama paukuha, bahkan lebih kecil daripada tertusuk duri itu, lebih letik kumat naon, katakanlah keperempuan. Ila kataballahu hasanatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa perdosaannya. Jadi dibersihkan, dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala di dalam membersihkan dosa seseorang. Kanya cek urang teh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala tadi ini di dalam ayat 216 itu, wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kamu itu mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, pada itu adalah buruk bagimu. Jadi lamun ningali kana ieu mah nya anu gering jeung nu sehat teh boleh jadi nu gering itu lebih bagus ketimbang orang yang sehat. Kenapa demikian? Yang satu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW, ketika orang yang sakit itu diuji dengan sakitnya, bahkan sakitnya itu lebih kecil katakanlah, tapi dia sabar bahwa dengan sakit itu akan berguguran dosa-dosanya, itu lebih baik, wa huwa khairul lakum, dibanding orang yang sehat tapi dengan kesehatannya itu justru dia sedang memperbanyak dosanya. Itulah istidraj. Darajat durujan, naik setahap demi setahap. Asa ngeunah aya jalmi Pak, ieu mah nyata nih. Artosna teh seep-seep Bu, dibagikeun teh ngocore terus, bakat tingkul lieur eta, loba teung duit, teu beak-beak. Sami jeung urang teu Bu? Ari urang mah hese nengan duit, ari itu mah
Serek beak. Aya deui. Lieur cenah mekeunna duit. Jalan-jalan geus ka mana-mana. Singapura mah geus, Singaparna ya, Prancis geus, Parampatan Ciamis mah ya geus. Geus ka mana-mana, kulintingna teu beak-beak duit, lieur ku miceuna duit. Pertanyaannya, apakah dengan hal itu dia akan merasakan kenikmatan itu ataukah tidak? Ini kembali lagi. Apakah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita saat ini bisa mendekatkan diri kepada Allah atau sebaliknya? Nah, ini kebalikannya itu kepada apa? Bab tentang istidraj. Kenikmatan yang melenakan. Nah, ini harus dihati-hatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dalam keadaan sehat, pertanyaannya, apakah dengan sehat itu akan mengantarkan kita kepada kedekatan kepada Allah? Nah, ini yang mengukur itu diri kita. Semakin dekat kepada Allah, semakin rajin untuk mengikuti kajian-kajian yang dengan kajian-kajian itu menambah keilmuan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang itu semua menjadikan bekal untuk nanti di yaumil akhir. Atau boleh jadi orang itu dalam keadaan sakit, yang dengan sakit itu bisa mengantarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ketenangan, ada kenyamanan, tinggal ngukur pada dirinya. Maka intinya itu bukan masalah sehat atau sakit, tapi sikap kita. Ini kembali wa asa an takru syai'a, boleh jadi kalian itu kariha benci sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal itu adalah yang terbaik. Bangkrut, usaha geus maksimal, geus beak segala rupa. Siapa yang menentukan bangkrut, Bu? Nah, ini bab takdir nanti. Siapa yang menentukan sakit? Pertanyaannya, adakah orang yang dia itu berobat terus sembuh? Ada tidak, Bu? Banyak. Adakah orang yang dia itu berobat tidak sembuh? Ada tidak? Ada. Adakah orang yang tidak berobat sembuh? Ada tidak? Tilu. Adakah orang yang tidak berobat tidak sembuh? Ada tidak? Jadi cager jeung teu anu nentukeun. Sehat dan sembuh siapa yang menentukan? Namun kitu teu kudu ka dokter atunya. Tadi sini kita harus paham. Buka Quran, Bu. Nah, ini jawabannya. Surat 45. Itu surat Al-Jasiyah. Coba ayat yang ke-15. Boleh dibaca artinya? Ibu sekarang. Emut-emut punya ayatnya jeung suratna ke bilih jadi pertarosan ieu hadiah ieu. Man aya masalah bapak dia namanya. Ieu mah zahiriyah, hadiah ti Allah mangke surga. Lebih parbut ieu biasa. Terus kapan Bu? Mangga diawas hartosna. Udah Bu, silakan Bu. Ya artinya Bu, seporos enggal. Nah ini Bu dalilnya. Jadi ketika kita ditakdirkan dalam keadaan sakit, kemudian berikhtiar, tercager-cager. Kadang-kadang perasaan bersuriah, perasaan manusiawi itu muncul. Geus berobat ka itu ka dieu geus beak kadangkak cek Sunda teh. Harta geus beak berobat, aya teh nu kitu. Banyak. Tapi kalau kita kembali kepada ayat ini,
maka itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh. Tapi kalau tidak paham kepada ayat ini, maka akan menjadi frustasi, Pak Bu. Akan menjadi frustasi. Kenapa? Berobat sudah kemana-mana, keuangan sudah habis, agak repot. Padahal itu cara Allah Subhanahu wa taala di dalam membersihkan dosa berdosaan. Man amila solihan falinafsi. Inilah yang disebut kata tadi ibu teh ikhtiar. Ikhtiar itu tinu khairun, artinya berikhtiar, bersungguh-sungguh. Kebalikan daripada ikhtiar itu nama istiror. Istiror itu tinu syarrun. Syarrun itu keburukan, cuman tidak umum di kita itu. Nah, ikhtiar ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita untuk melakukan satu amal yang dengan amal itu berharap akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dalam keadaan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit atau dalam keadaan yang lain, bangkrut misalkan. Kalau orang itu paham bahwa dia itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebangkrutan atau dia dalam keadaan sakit, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang membersihkan dosa perdosaan. Itulah taklid. Jadi tong nepikeun ka aya semacam cemburu. Nah, orang bangkrut si itu mah henteu, padahal sarua usahana. Sagala-galana sarua we. Nah, beda. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ujian masing-masing. Boleh jadi dengan kebangkrutan itulah kita akan berbersihnya dosa-dosa dan sukses. Dan satu lagi, ketika diberikan kesuksesan dari usahanya, justru itu gagal. Dan ini yang dikhawatirkan dengan ayat yang tadi, wa asa an tuhibbu syai'a. Dia menginginkan kesuksesan, dia menginginkan kekayaan, dia menginginkan kesehatan, itu semua terlampaui, itu semua tercapai, tapi dengan itu semua justru tidak lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'a, dia menginginkan sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk baginya, jauh dari agama. Tak, ini yang dikhawatirkan. Sampai Rasulullah menyatakan, wallahi, itu dengan huruf qasam, janji, sumpah, mal faqru asya alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, walakinni asya walakinni antum satu dunia alaikum, tapi yang aku takutkan menimpa kalian adalah dilimpahkannya urusan-urusan dunia. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana dilimpahkan pada orang-orang sebelum kalian. Patanapasuha, kemudian kalian itu berlomba-lomba. Kama tanapasuha wa tuhlikukum kama ahlakatkum. Kemudian kalian itu berlomba-lomba di dalam kemewahan itu, berlomba-lomba di dalam kebahagiaan itu, sampai melupakan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal, mati dalam keadaan perlombaan tersebut. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita renungkan introspeksi diri kita terhadap diri kita masing-masing. Ketika sesuatu yang susah menimpa diri kita dengan sesuatu yang menyenangkan menimpa diri kita, dikaitkan dengan ibadah, nikmat mana Pak Bu? Kersusah, rajin tahajud, rajin saum. Aya di istilah urang banyak keur nyauman. Bari jeung teh nya nambung nyauman naon keur aya kasusah di puasa. Saking kunaon susah. Lamun keur senang anu kitu teu boro-boro. Poho we ke masjid ge. Nu biasana ke masjid Muhajirin pas ngong adan teh asup heula gini. Aya mah kieu. Nah, pura-pura teu apa? Kenikmat. Tak, ini yang dikhawatirkan. Entong tong sini tuduh panang. Guys, itu karakter yang ditakutkan oleh Rasulullah ketika kenikmatan menimpa umatnya. Apakah itu nikmat dari segi ekonomi,
dari segi kehidupan atau dari ditakdirkan dalam keadaan sehat. Yang ditakutkan itu istizron. Kenikmatan yang dirasakan itu hakikatnya bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru malah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu dikhawatirkeun teh. Matak balik deui ka diri kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita ya dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, bagaimana sikap kita? Nah, di sini pentingnya Al-Qur'an, petunjuk. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Takut menjadikan petunjuk ka urang. Hudan lil muttaqin dan hudan linnas, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi manusia itu Al-Qur'an. Karena bagaimanapun juga Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi kepada manusia. Makanya ini mah diukur oleh apapun, oleh siapapun, oleh para ahli manapun juga tetap sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Itulah taktiknya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diupayakan, maksudnya apa? Amalan. Nah, di sini kita penting perbedaan antara fi'lun dengan amalun. Ari fi'lun mah perbuatan yang tidak didasari dengan amal-amal yang baik. Ngedek contoh kieu lah. Lamun orang berkunjung ke satu tempat terus aya manuk beo, assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab moal Pak Bu. Ye beo, manuk beo. Moal jawab moal. Apaan assalamualaikum? Atau bea jawab moal. Tak itu fi'lun, perbuatan. Ari manuk beo mah assalamualaikum, bahkan mungkin lamun diajarkan bismillah ge bisanya. Itu mah mau jadi amalan yang akan tercatat di yaumil akhir. Da eta mah disada. Ari urang ngajadikeun doa. Makanya ketika di antara kita saling mendoakan dengan assalamualaikum, wajib dibalas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, parudduhu dengan ungkapan yang sama. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kembali lagi, laha makasabat, apa yang dia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan apa yang amalan buruk apa yang dia kerjakan itu hakikatnya untuk diri sendiri. Tadi sinilah pentingnya kita untuk tidak perlu merecoki urusan-urusan orang lain. Dan awal stres, awal orang itu justru mengalami ketidaknyamanan itu ketika orang itu berurusan dengan urusan orang lain. Ini harus diintrospeksi diri kepada diri kita. Nah, hanya si itu mah. Nah, itu geus ungkapan mulai ta Pak Bu. Ketika pikiran kita, ketika pandangan kita melihat orang lain kok itu mah gitu. Nah, orang mah kieu tah geus sudah mulai. Mulai apa? Gejala munculnya stres di antara kita. Jangan sampai kita justru ikut campur dengan urusan orang. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu sudah kembali kepada diri kita masing-masing. Baginya apa yang dia kerjakan, maksudnya amal soleh, dan atasnya maksudnya dosa yang dia kerjakan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan melalui Al-Baqarah 286 ini menjadi jelas bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif, ya, beban itu sesuai dengan kemampuannya. Dan ini menunjukkan bahwa di antara kita tentu akan berbeda. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, dan masing-masing itu akan diukur berdasarkan amal dari beban yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita. Secara syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan beban kepada kita, baik syariat itu sholat,
untuk urusan ibadah, saumnya, zakatnya, atau amalan-amalan ibadah yang lain itu pasti itu sesuai dengan kemampuan kita. Namun yang menjadikan tolak ukur kita, bagaimana amalan kita terhadap syariat yang telah dibebankan kepada kita. Yang kedua, taklif dari segi muamalah yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada kita. Apakah itu dalam urusan-urusan sehat atau sakit, maka itu sesuai dengan kemampuannya, tidak perlu kita iri. Ditakdirkan orang gering, padahal gering nasarwa, berobat dengan obat yang sama, dokternya juga sama, nah orang tecager-cager, hari itu meges cager. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala dalam membersihkan dosa-dosa kita. Itulah keadaan sikap orang-orang yang beriman, bukan justru malah sebaliknya, ngarasulah cek sudah. Atau sebaliknya, kita merasa nikmat, ya, tapi justru dengan kenikmatan itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita harus hindarkan, karena bagaimanapun juga baik senang ataupun sebaliknya dalam keadaan susah, itu merupakan taklif bagi seorang hamba di dalam menguji Allah Subhanahu wa taala hambanya bagaimana mensikapi keadaan itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalannya. Ketika diberikan kesenangan, bagaimana amal dia. Ketika diberikan kesusahan, bagaimana amalan dia. Maka intinya adalah amalan yang harus kita kerjakan. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dalam keadaan apapun sesuai dengan kehendak Allah, karena itu kembalinya adalah taklif sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif kepada seseorang, Allah lebih tahu. Makanya di dalam akhir ayatnya, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak tahu. Nah, di sini yang harus kita pahami. Tidak perlu ada bahasa-bahasa yang frustasi. Luhlah cek sudah ya. Karena bagaimanapun juga Allah telah menentukan itu berdasarkan kemampuan kita. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, semua diukur berdasarkan taklifnya masing-masing. Makanya dikembalikan kepada ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya itu berdasarkan beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seseorang diberikan kenikmatan dengan kesehatannya pasti akan berbanding lurus. Ketika suatu saat orang tersebut itu sakit, maka sakitnya akan berbanding lurus dengan kesehatannya. Ketika orang diberikan jabatan presiden, katakanlah kenikmatan presiden yang dia rasakan itu pasti akan berbanding lurus dengan kesusahannya menjadi seorang presiden. Diomongkan Pak, lain kusa Indonesia kagorengan, tapi ke seluruh dunia, dan nanti di hadapan Allah itu akan kembali kepada diri. Tentunya ini berdasarkan taklifnya masing-masing. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada Ihyatul Lail kali ini. Masih ada waktu 7 menit lagi, kita isi dengan tanya jawab. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan pada saat ini bisa menjadikan amalan solehan yang dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang terbaik. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya, mengapa? Ayo, ada Pak Bu yang bertanya? Yo, Pak Yusuf. Surat 11 ya. Surat Hud ayat 9. Surat 11. Wah, Pak Yusuf memberikan PR Sugante geus apal ayat seberapa? 98. Naon cenah isina itu?
Surat Hud ya, surat 11 ayat 98. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Ya, itu Fir'aun. Makanya kelakuan kayak Fir'aun mah pasti menggiring, karena sebagai seorang pemimpin otomatis beban yang dia taklif ya, artinya beban yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan amalan-amalan Firaun itu bukan hanya untuk dirinya karena dia sebagai seorang pemimpin, tapi ini beratnya jadi pemimpin Pak, mata tong nyalonkan presiden gitu ta. Alhamdulillah Bapak sebagai pemimpin ini akan membawa semua untuk Wah, geus disiapkeun pertarosan Pak Yusuf. Si horeng terek kadinya lompat nanti si Pak Yusuf. Jadi itulah jadi pemimpin ya. Jadi dia tidak hanya akan membawa dirinya, keluarganya, bahkan semuanya, nauzubillah. Itu beratnya jadi pemimpin itu. Ya. Ya. Apa itu? Ya, setiap orang itu pemimpin ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ya, Fir'aun itu berapa juta penduduknya yang akan menjadikan tanggung jawab bagi dirinya. Dan sebaliknya, kalau pemimpin yang baik, ya, mataknya doa yang paling mustajab itu adalah pemimpin yang adil, al-imamul adil, seorang imam atau pemimpin yang adil. Itu doanya mustajab. Kenapa demikian? Karena begitu beratnya memimpin itu, maka doanya mustajab. Dan sebaliknya, ya. Mangga ya, Sanes. Kalau tidak ada saya yang bertanya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menanyakan apakah boleh seorang nenek atau seorang kakek karena sudah tidak mampu berpuasa maka dia akan membayar fidyah. Dan fidyahnya misalkan diberikan kepada masih kerabat, misalnya pada cucunya atau yang tidak mampu, apa boleh? Terima kasih. Ya. Pamangkana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Tah wa ala yutikunnahu fidyatun ta'amim miskin. Dan ada orang yang yuntikunnahu tidak mampu, tidak hanya nenek-nenek dan kakek-kakek, tapi kepada orang-orang yang pas begitu saum gering, tiap saum teh gering eta mah. Lain pas keur saum terus gering ieu mah. Lamun saum, lamun puasa gering, ta itu yutikunan. Maka dia fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Selama yang menjadikan yang dimasakinnya itu adalah bukan tanggungannya, enggak apa-apa, kasihkan aja. Cuman yang lebih baik itu melalui amilin. Kenapa melalui amilin? Karena di amilin itu akan terbagi kepada 8 asnaf itu, gitu. Jadi tersalurkan itu lebih merata, gitu kan. Itu prioritas pertama. Tapi kalau dia mau mengasihkan ke sana, itu pakainya prioritas kedua itu. Kalau saran saya mau dimasihkan ke amilin, gitu. Gitu Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sholat asar jamaah di dalam masjid. Menurut ulama itu kan baca al-fatihah wajib. Ya. Pada saat sholat pertama, mungkin si imam ini dia baca cepat mudah, kan karena sir ya. Iya. Saya baca kita, selesai imam langsung Ruku. terus saya tetap mengikuti itu kan. Iya. Nah, ini saya ada keraguan, ini saya nggak sholat untuk saya kan ya. Ikut jamaahnya. Nah, setelah sholat jamaahnya selesai, saya sholat sendiri kan. Ya karena kurang yakin gimana untuk besar itu kan. Ya. Ini pertarasannya bagus sih. Kan suka ada imam yang rusuh yang tadi sehingga tidak membaca salat. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengungkapkan la sholata liman yaqra'u bi Fatihatil kitab.
Ada ulama yang menyatakan la, di situ tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Semua sholat ada Al-Fatihah. Ada juga yang menyatakan tidak sempurna, baik tidak sempurna ataupun tidak sah, kesimpulannya adalah wajib membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana ketika imam itu lebih dulu membaca Al-Fatihah, kemudian makmum ketinggalan Al-Fatihah, penuhi yang kurangnya itu. Berarti kurang seberapa rakaat? Belum tentu 1 rakaat, mungkin 2 rakaat. Pokoknya setiap ketinggalan baca Al-Fatihah dia penuhi itu, tidak perlu sholat lagi. Pertanyaan, lamun sholat lagi sholat naon eta? Panatos tadi berjamaah. Gitu. Sholat aja itu, lanjutkan. Cuman pas begitu imam itu beres, maka kita lanjutkan kekurangannya. Nah, kekurangannya karena tidak membaca Al-Fatihah, gitu. Lanjutkan aja. Memang kalau di di rest area itu sok arah-aneh kadang-kadang sholat, karena masing-masing punya ilmunya. Ada yang berdasarkan ilmu, ada yang berdasarkan kahayangna gitu, dia maki. Kalau kita punya ilmu mah insya Allah menjadi mudah, Pak. Tidak ada yang susah. Yang susah itu ketika pikiran kita, perasaan kita ikut di dalam syariat Allah, jadi berat. Makanya jangan sampai ikut campur pikiran kita ataupun perasaan kita di dalam urusan-urusan ibadah. Apa yang Allah dan Rasul tentukan itu aja jalan, itu jauh akan lebih nikmat, dan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan bernilai pahala. Kalau keluar dari itu semua, keluar dari ketentuan Allah dan Rasulnya, saha norek mere pahala. Itu. Ada lagi? Ya, kalau tidak tahu mah, nah ini hebatnya. Jadi rubi al-qalamu an thalathatin, diangkatnya kolam itu oleh 3 orang. Yang pertama anak hingga dewasa, itu tidak terkena hukuman. Yang kedua orang yang orang yang gila hingga dia sadar. Yang ketiga itu orang yang tertidur hingga dia sadar. Tak masuknya seperti itu. Orang yang tertidur hingga dia sadar tidak akan terkena tuntutan. Ini hebatnya syariat Allah. Tidak akan langsung terkena oleh hukum karena tidak tahu. Tidak tahu atau lupa itu masuknya kepada kategori tadi, orang yang tertidur hingga dia sadar. Model kieu lah. Ibu teh keur kulem terus ngalinur. Pas giliran ngalinur teh langsung nyedak artos karena dompet bapak 100.000. Kena hukuman tidak, Bu? Apaan ngaranna ge tertidur yang ngalinur, ali ngalinur sadar tidak, Bu? Panupi al-qalam an thalathatin. Apaan sok aya nu kitu? Ngan kade tong asa dicontohan. Asa di jalan keluar gitu. Teu naon itu mah kan. Ada juga yang ya seperti tadi. Kalau ketika saum mah biasa pagi-pagi langsung ke dapur gitu minum. Keur saum jam 8 gitu kan. Ngaleueut teh ibu teh. Pas ngaleueut teh terus emut. Kumaha tah nu leueut mah? Tah itu hebatnya Islam. Tidak akan terkena tuntutan hukum bagi orang yang tadi lupa atau dia tidak tahu. Enak tidak tahu. Islam tidak akan terkena tuntutan. Orang yang tadi anak kecil hatayah tilam hingga dia itu menjadi dewasa. Kemudian orang yang tertidur hingga dia menjadi sadar. Kemudian orang yang gila hingga dia menjadi sadar. Matak lamun anu ge dimun anu ge lo nyarekan tong dicarekan deui. Da puguh ge manehna mah bisi nambahan gitu. Cuman kan ayat ini Pak. Iya sama, dia kan belum baca Al-Fatihah. Ya gitu. Kalau belum baca Al-Fatihah kalau disempurnakan Al-Fatihahnya karena wajib membaca Al-Fatihah itu. Gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali mau bertanya dari saya? Ya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pertanyaannya, surat apa itu? Ayat berapa? Ya, suratnya surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Bayan. Aduh, telat Umi. Bayan menang. Dapat hadiah ya, door prize ya. Ajrun pahala di dunia.